pada video kali ini kita akan membahas tentang identifikasi konten pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, teman-teman semua, apa itu konten pembelajaran? Konten pembelajaran di sini adalah rangkaian pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum yang berlaku. Nah, ada beberapa perkembangan siswa, yaitu yang pertama, mengembangkan konsep yang dibutuhkan di dalam proses kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan nilai, moral, dan juga kata hati. Yang ketiga, menggapai kebebasan pribadi. Dan yang keempat, menumbuh kembangkan sikap terhadap kelompok. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini ada beberapa tahapan, yaitu tahapan yang pertama, membangun konteks. Yang kedua, membentuk model atau pemodelan. Yang ketiga, membangun teks bersama-sama. Yang keempat, mengembangkan teks secara mandiri. Yang kelima, kompetensi inti. Yang keenam, kompetensi dasar. Nah, selanjutnya ada konten pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah di dalam kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini didefinisikan sebagai kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Selanjutnya ada mengenai capaian dan juga tujuan pembelajaran pada kelas rendah. Nah, yang pertama ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini terdiri dari fase A. Nah, fase A itu terdiri dari yang pertama ada capaian umum, yang kedua ada capaian per elemen. Nah, capaian per elemen ini terdiri dari menyimak, membaca, dan memirsa, berbicara, dan mempresentasikan. Selanjutnya ada fase B. Nah, fase B ini terdiri dari capaian umum. Yang berikut ada capaian per elemen. Nah, capaian per elemen ini juga terdiri dari menyimak, membaca, dan memirsa, berbicara, dan mempresentasikan, menulis. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini yaitu yang pertama, akhlak mulia dengan menggunakan bahasa Indonesia secara santun. Yang kedua, sikap pengutamaan dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Republik Indonesia. Yang ketiga, kemampuan berbahasa dengan berbagai teks multimodal. Yang ketiga, ada kemampuan literasi di dalam belajar dan juga bekerja. Nah, teman-teman, sekian video saya tentang identifikasi konten pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Untuk itu, sampai jumpa pada video saya selanjutnya.